Zaman sekarang nyari kerja tuh makin susah. Belum lagi ya dengan banyaknya disrupsi ya. Termasuk salah satunya adalah disrupsi AI yang terjadi sekarang ini. Apalagi kalau kita lihat negara-negara yang udah develop banget ya, kayak misalnya contohnya US. Di sana aja ada banyak banget restrukturisasi pekerjaan dan ribuan orang di layoff gitu ya. Dan kita bakal ngelihat ini, gua rasa bakal kejadian sih di Indonesia juga. Dan makanya ya di umur yang udah tua ini, setiap kali gua nongkrong gitu ya, itu pasti selalu, meskipun kita ngebahas apapun ya, pada akhirnya kita akan ngebahas soal cuan gitu loh. Side hustle lu apa, bisnis lu gimana, entah itu karyawan ataupun mungkin ya kayak gua gitu ya, full time entrepreneur. Nah ini intinya sekarang tuh Gen Z milenial lagi banyak ngomongin soal sumber-sumber cuan. Ya menurut gua wajar sih ya ngomongin soal duit. Kenapa? Karena ya ini concern lah, harga rumah makin mahal gitu ya, harga barang, harga apapun jadi makin mahal, jadi susah gitu untuk hidup. Ya sama lah kayak lagu Hindia yang baru gitu ya, kurs tuh udah nggak masuk logika dan ya sungai pun udah mulai meluap gitu kan sekarang. Jadi kayak kalau dibilang emang sekarang bisa ya satu kerjaan doang, well bisa dibilang ya bisa-bisa aja, tapi mungkin nanti jadi ngepas banget gitu. Nah that's why di video kali ini kita bakal ngebahas soal side hustle dan kenapa sebenarnya semua orang menurut gue ya di Indonesia itu perlu banget side hustle. Nah lu tonton video ini sampai habis ya. Selamat datang di kelas kehidupan, dimana kita bakal ngebahas soal hal-hal penting dalam kehidupan yang belum pernah dipelajari di sekolah. Stay tune biar kehidupan lo bisa jadi lebih baik. Kenapa menurut gua tinggal di Indonesia tuh wajib banget side hustle? Sebenarnya banyak alasannya. Jadi gini, ketika lo tinggal di Indonesia, sebetulnya digital lo tuh udah ada nih di seluruh dunia gitu. Udah ada tanda namanya MISKIN, miskin cuy. Gitu. Kenapa gue bisa berani bilang seperti itu? Karena ini fakta yang sangat objektif. Kenapa gue bilang objektif? Kalau ngomongin Indonesia, pertama, buying power orang Indonesia tuh rendah sebetulnya. Kita nggak bilang orang Jakarta ya yang beli konser Coldplay ya, Taylor Swift dan lain sebagainya, itu mah nggak kehitung gitu. Itu mah paling cuma 10%, 5% dari penduduk. Tapi kalau kita ngomongin keseluruhan orang, buying power kita tuh cukup rendah gitu ya, karena ya rata-rata gaji kita berapa ya, paling 3 sampai 6 juta rata-rata gaji seluruh orang Indonesia. Dan kita juga kalau ngomongin buying power bukan cuma ngomongin gaji kita yang rendah, tapi juga ngomongin soal ya beli barang-barang jadi jauh lebih mahal kalau beli di Indonesia. Mobil di Indonesia itu harganya 140% lebih mahal kalau beli di Indonesia daripada di luar gitu ya. Terus kalau ngomongin juga di Indonesia, misal ya Indonesia tuh luas Van, lu bisa jalan-jalan kemana-mana. Harga transport di Indonesia tuh jauh lebih mahal guys. Jadi kalau lu tinggal lagi-lagi di Australia nih ya gitu, kalau lu tinggal di Sydney, lu pengen ke Melbourne, itu kan jaraknya 800 km. Itu harga pesawatnya itu adalah 700.000 gitu ya. Nah kalau lu dari Jakarta, lu mau ke Jogja atau dari Jakarta ke Bali deh ya, itu kan butuh di atas 1 juta. Padahal jaraknya ya kurang dari 800 kilo gitu kan untuk ke Bali. Sementara gaji rata-rata di Aussie itu $21 per jam. Tapi kalau di Indo itu cuma $2 per jam. Gila nggak tuh? Ada juga alasan lain ya. Kayak misalnya di umur 20 sampai 30 kita juga kan pasti punya goal finansial. Mau nikah, mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya motor, mau punya laptop, mau beli PS5, mau beli apapun. Belum lagi dana darurat, belum lagi investasi, belum lagi nanti untuk biaya pendidikan, belum lagi untuk financial freedom sih basically ya, untuk ya nanti lu bisa menikmati hidup lu jalan-jalan di Indonesia gitu. Dan di umur 20 sampai 30 gak jarang banyak dari kita yang akhirnya stres duluan gitu ya. Makanya ini side hustle penting gitu ya. Dan alasan selanjutnya adalah side hustle ini sebetulnya bisa ngelatih etos kerja lu, bisa ngelatih kemandirian lu. Karena jujur 1% ini dan ya berbagai company yang gue buat juga, berbagai brand yang gue buat itu sebetulnya berawal rata-rata dari apa? Dari side hustle gitu, yang akhirnya syukurnya berhasil gitu ya, ya karena berbagai faktor tentunya. Tapi basically dengan lu terlatih di side hustle ini akan ngebantu lu banget gitu. Ibaratnya gini, lu kan lu tahu lah ya kurikulum life skills di 1% gitu. Kalau lu udah level 1, level 2 gitu, level 3-nya tuh apa? Level 3-nya kan personal growth dan karir.
gitu. Kalau lu bisa jago nih di side hustle, lu bakal bisa naik ke level 4. Lu bisa langsung bikin bisnis dan lain sebagainya. Dan tapi gini ya, meskipun gue dari tadi kayak si paling side hustle banget gitu, tapi gue juga pengen lu jangan lupa nih, ketika lu side hustle jangan lupa juga, kemarin juga kan ada berita, wah orang begadang sampai meninggal dunia tuh ya, begadang gara-gara asam lambung, akhirnya mungkin kena jantungnya, minum kopi terus. Nah itu juga hati-hati dengan itu, jadi side hustle juga harus seimbang gitu, jangan sampai lu nanti lupa kesehatan ya, lupa kesehatan, begadang terus, itu juga jangan lupa. Makanya gue bakal kasih tahu nih side hustle yang kira-kira cocok nih buat lu, terutama umur 20 sampai 30-an ke atas. Nah, sekarang mungkin lu mikir gitu ya, gue harus mulai dari mana untuk side hustle fund gitu. Apa yang direkomendasikan oleh 1%? Sebenarnya kalau lu lihat berbagai macam video di luar sana tentang side hustle, lu pasti sering lihat lah, nulis lah, apalah gitu ya. Kali ini gue pengen video ini tuh mungkin gak ngulang video lain di luar lah gitu. Makanya ini yang pertama, rekomendasi side hustle dari gue adalah side hustle apapun dengan rate luar negeri. Jadi sekarang tuh banyak banget kan platform yang butuh jasa orang Indonesia gitu ya. Apalagi contohnya nih temen gue ya, dia personal assistant, virtual assistant di US, itu bayarannya mantep banget. Nah cuman lagi-lagi nih, ini downside-nya adalah karena kerjanya di US, jadi dia harus banyak begadang dan belum juga harus jago bahasa Inggris. Nah yang kedua ini sebetulnya saran dari gue, side hustle ini juga yang gue lakuin sekarang. Gue ngelakuin ini di salah satu company gue, yaitu Transfer Wawasan. Jadi lu bisa jual digital products. Nah digital products itu apa? Digital products itu sebenarnya bisa kita bagi jadi dua gitu. Jadi ini adalah digital product tuh hal yang scalable. Contohnya apa? Contohnya adalah pertama software ngoding, atau kedua media atau konten ya. Ini gue lakuin dua-duanya, of course. Software ya berarti kita jual codingan kita, dan media berarti kita jual konten kita ke orang lain dengan isinya tuh informasi atau sesuatu yang berharga buat si orang tersebut, atau template apapun lah, kita bisa jual itu. Nah tapi lagi-lagi nih, ini memang penghasilannya besar, 1% juga kan melakukan ini. Tapi lagi-lagi di sini biasanya memang downside-nya adalah meskipun gajinya gede atau penghasilannya besar, kompetisinya juga besar karena semua orang bisa mulai. Yang ketiga menurut gue ya, ini side hustle yang menurut gue cukup worth it adalah agen asuransi. Kenapa agen asuransi? Karena tadi kan yang pertama itu lu butuh begadang, lu butuh English skills, dan gue yakin banyak dari lu yang belum punya itu atau nggak bisa begadang dan sebagainya. Yang kedua, lu butuh tenar, lu butuh bikin konten, lu butuh PD, lu butuh public speaking. Nah yang ketiga ini sebenarnya yang barrier to entry-nya lumayan rendah nih, lumayan banyak orang yang bisa masuk lah gitu ya. Kenapa worth it? Gitu, pertama, waktu lu tuh bisa sangat amat fleksibel dengan lu jadi insurance agent. Yang kedua, sebenarnya ketika lu jadi insurance agent, lu tuh ngebantu orang lain. Terus kalau goal gitu ya, komisinya tuh lumayan banget sebenarnya ketika lu jadi insurance agent gitu kan. Banyak juga karyawan-karyawan 1% yang jadi insurance agent, terus dia bisa dapat bahkan ya di beberapa bulan tertentu itu bonusnya jauh lebih gede dari kompensasinya di 1%. Ya, jadi semantap itu. Dan biaya awalnya juga rendah, barrier to entry-nya rendah ya. Jadi kayak sebenarnya yang perlu itu ya tentu semua orang perlu belajar, karena nggak semua orang bisa jadi agen asuransi karena lu harus ikut ujian. Jadi ada ujian lisensi, nanti lu bakal dapat license gitu, untuk jadi insurance agent gitu. Nah sebenarnya ini kalau misalnya lu mau nih dibantu jadi insurance agent, nanti kita taruh formulirnya ya. Itu lu juga bisa langsung ke link di deskripsi sih ya, untuk kita coba bantu sih kalau memang lu pengen ya. Ini bukan penipuan guys gitu ya. Kapan sih gua nipu ada produk yang gua jual gak guna gitu kan, kagak ya. Ini gua pure pengen ngebantu lu semua yang pengen side hustle. Nanti bisa isi formulir, tapi jangan dulu ya, lu tonton dulu sampai habis gitu. Gak semua orang memang jadi insurance agent bisa dapat 1 miliar per bulan guys gitu ya. Ya lu mungkin pernah lihat ya video-video seperti itu. Tapi sebetulnya kalau lu mulai dari muda, bukan hal yang gak mungkin lu bisa dapat puluhan bahkan ratusan juta gitu kan. Temen gua aja udah bisa dapat ya 2 digit gitu. Dan kalau dibilang easy money sih enggak juga, pastinya butuh usaha lah gitu. Tapi ini
bisa fleksibel banget, bisa ditekuni siapapun gitu ya, asal lu serius sebetulnya, bukan ngomong doang gitu ya. Nah, mungkin lu penasaran kan gimana ceritanya jadi insurance agent. Pertama, kita harus terus ngasah keterampilan diri kita sendiri supaya kita bisa jadi insurance agent yang mumpuni. Dunia asuransi dan produknya itu selalu berkembang ya, makanya kita harus belajar terus ya. Meskipun memang lu untuk jadi agen asuransi ya harus ada sertifikasinya, tapi jangan lupa, habis sertifikasi juga lu harus mengembangkan diri terus-menerus. Ikuti terus pelatihan, seminar, entah itu dari perusahaan asuransi atau dari asosiasi agen asuransinya. Lu pelajari terus tren industrinya dan perkembangan produk terbaru. Siapa tahu kan nanti ya ketemu market baru atau mungkin bisa memperluas di market yang lama. Gitu. Sekarang tuh udah banyak lah kursus online, AI chatbot, sampai aplikasi asuransi yang bisa ngebantu kita as an agent ya, itu untuk ningkatin pengetahuan. Jadi lu harus manfaatin sumber belajar ini buat memperluas wawasan dan pengetahuan lu. Oke? Jadi lu bisa jadi agent yang mantep, yang pendapatannya tinggi gitu ya. Yang kedua, nah ini menurut gue ini penting banget gitu ya. Lu harus tahu ethics and manner. Nah ini sama kayak di kurikulum 1% level 1 ya. Ini juga kunci supaya klien tuh nyaman berinteraksi dengan kita. Jadi as an agent jangan lupa pakaian yang proper. Sebenarnya nggak perlu mahal ya. Kadang orang mikir wah harus branded dan sebagainya. Enggak. Yang penting proper cuy. Yang penting rapi gitu ya. Terus yang kedua, berbicaralah dengan nada dan volume suara yang mantep, sopan gitu ya, tapi juga tetap appropriate. Oke? Terus juga lu harus menghargai waktu klien gitu. Ini juga adalah bentuk etika yang harus dijunjung. Jadi jangan kebanyakan ngomong, lu harus jadi pendengar yang baik gitu ya. Jangan motong pembicaraan klien. Ya, terus kayak ya udah basically kayak jadi agent yang helpful aja sih. Contohnya sih kalau menurut gue ya ethics dan manner tuh misal gitu. Kalau misalnya klien udah deal ya kita bawa sedikit bingkisan misalnya. Terus juga kita ya coba bantulah jelasin lagi ke klien gimana, udah ngerti belum, ada pertanyaan gak. Nah itu menurut gue itu oke sih gitu ya. Dan gue juga sangat seneng ketika dulu gue nyari asuransi dan gue udah dapet gitu ya asuransi sekarang dan agentnya lumayan oke seperti itu ya gitu. Tapi gue akhirnya ada juga tuh ketemu agent yang gak se-oke itu dan akhirnya tidak deal guys ya. Nah gue potong sedikit, jadi gue juga pernah nih ditawarin oleh agen gitu ya untuk ya agen asuransi lah ya. Tapi agennya tuh memang kurang milenial sih bisa gue bilang ya, kurang milenial, kurang Gen Z. Jadi gue juga sempat ketemu beberapa agen yang kurang pakai teknologi gitu. Dan akhirnya ya ketika gue ketemu agen tersebut yang jujur udah mungkin sedikit berumur, nah itu gue nggak cocok tuh akhirnya. Gara-gara gue lebih suka agen-agen yang jauh lebih muda. Nah ini sebenarnya potensi nih buat lo yang Gen Z dan milenial. Karena orang tuh banyak loh yang nyari asuransi, termasuk gue juga. Gue sempet nyari asuransi tuh beberapa bulan lalu dan gue jujur lebih suka nih agen-agen yang memang ya tentu pertama Gen Z milenial. Jadi enak gitu, nggak perlu ketemu langsung, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet. Kalau ada insurance agent yang seperti itu, dan gue harap lu mungkin bisa seperti itu sih ya ketika nanti jadi insurance agent. Yang ketiga, nah ini yang menurut gue penting juga, jangan lupa ya sama klien lama maupun sama klien baru, lu harus jaga hubungan baik gitu. Klien yang puas itu bisa jadi sumber reference klien baru gitu ya. Gue juga sering banget gue ngerekomendasiin kayak gue dulu pakai asuransi ini oke. Tapi kalau asuransinya nggak oke juga dan agentnya nggak oke ya gue pasti bakal ngomongin yang buruk atau bahkan gue tidak ngomong sama sekali. Jadi kayak ya udah jadinya tidak ada yang namanya word of mouth gitu ya. Jadi jangan lupa kasih ya mungkin tetap kontakan ya. Jaga komunikasi rutin tuh bisa lewat telepon, email, medsos gitu ya. Itu banyak banget dan bahkan lu juga bisa nawarin asuransi tambahan juga sih ya ke klien-klien yang lama gitu. Jadi kayak kalau misalnya memang ada penawaran yang lebih menarik ya why not ditawarin ke klien lama maupun klien baru gitu. Nah lu udah lihat kan gimana caranya untuk jadi insurance agent, terutama insurance agent yang baik sih ya. Dan tadi juga gue udah request tuh ini buat lo semua yang paham teknologi, udah saran gue jadi insurance agent aja dah. Kenapa? Karena jujur agent di Indonesia itu masih dikit sebenarnya, tapi kebutuhannya lumayan banyak gitu. Dan kesadaran asuransi juga masih belum sekuat itu. Lu mungkin kalau udah nonton banyak video 1%,
Lu pasti tahu lah di kurikulum life skills kita level 2 tuh ini basically ngomongin soal proteksi kan, ngomongin soal insurance gitu. Jadi kayak ini penting banget tuh. Ya banyak sih side hustle lain, tapi menurut gue yang paling worth it tuh sebenarnya jadi agen insurance gitu. Jadi silakan buat teman-teman yang tertarik, apalagi kalau teman-teman bukan merupakan orang yang privilege gitu ya, tapi kebetulan nih punya banyak temen, punya banyak koneksi, terus teman-teman juga suka ngebantu orang. Menurut gua insurance agent adalah side hustle yang tepat. Apalagi sekarang itu udah mulai banyak banget orang yang melek finansial di usia 20-30-an. Artinya mereka ini bisa jadi target market lu gitu kan. Dan ini harga asuransi di umur segini tuh masih murah ketika lu masih muda. Nah jadi ini bisa banget nih untuk ngebantu lu side hustle ini. Dan ketika lu dapat duit, nah jangan lupa jangan langsung spending. Langsung invest buat masa tua. Kalau misalnya lo konsisten nih dalam 10 tahun, gue yakin lo bisa jadi financial freedom gitu ya. Jadi apapun profesinya, jadi agen atau apapun itu, tetap alokasiin dana untuk persiapan pensiun ya. Mau sampai kapan ya ditunda perencanaan keuangan lo. Oke, jangan lupa your future is now guys. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Gue Evan 100%, well, thanks.